Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Patria ingin memberikan sebuah kisah. Kisahnya tentang kisah Rasul bersama dengan para sahabatnya. Kalian mau tahu? Simak ya. Seperti teman-teman ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Bisa juga kita menyebutnya sebagai Rasulullah SAW, yaitu Nabi utusan Allah. Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, beliau menjadi suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Karena itu, sesungguhnya beruntung mereka yang hidup sejaman dengannya dan beriman kepada risalahnya yang dibawanya sampai hari ini. Baik, karena kalian sudah siap semua, maka Patrio akan memulai kisah Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya Uqasyah. Kisahnya seperti ini. Suatu ketika menjelang wafatnya, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau memanggil sahabatnya yang bernama Bilal untuk mengumpulkan semua kaum muslimin datang ke masjid, karena Rasulullah ingin bertemu kaum muslimin. Lalu segera Bilal beranjak dan memanggil seluruh kaum muslimin untuk berkumpul. Hai teman-teman, ayo semuanya kita kumpul ke masjid. Seluruh kaum muslimin langsung senang sekali. Rasulullah SAW ingin bertemu dengan mereka. Rasulullah SAW berpesan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan nabimu, pemberi nasihatmu, dan mengajak kamu kepada Allah atas izinnya. Maka siapa saja yang merasa aku sakiti, bangkitlah dan balaslah aku sebelum datang nanti pada hari kiamat kelak, sabda beliau. Sahabat-sahabat pun terdiam. Nabi mengucap lagi yang kedua, segeralah bangkit dan balaslah jika ada yang pernah aku sakiti. Namun tidak ada pun yang bangkit, tidak ada pun yang beranjak dan berdiri. Lalu Rasulullah kembali 3 kali dengan pesan yang sama. Wahai kaum muslimin, bangkitlah, balaslah aku jika kalian merasa disakiti olehku. Tiba-tiba ada satu sahabat Rasulullah, dia bangkit, berdiri dari duduknya. Ternyata dia adalah sahabat Nabi yang bernama Uqasyah. Uqasyah lalu menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, jika engkau tidak mengucap 3 kali, aku tidak akan bangkit dan berdiri. Lalu Uqasyah pun maju ke depan mimbar. Wahai Uqasyah, apa yang kau inginkan dariku? Tanya Nabi. Dia mengingat-ingat. Saat itu, saat perang Badar, Uqasyah menunggangi unta. Tiba-tiba, untanya tidak bisa dikendalikan, sehingga mendahului Rasulullah SAW. Bahkan, Uqasyah sedikit pergi dari jalur perang, dari rombongan muslimin. Ketika itu, Uqasyah turun dari untanya. Lalu apa yang Uqasyah katakan? Seperti ini. Hai Rasulullah, ketika aku turun dari untaku dan mendekat ke engkau, saat itulah mendadak engkau mengayunkan cambuk. Mengayunkan cambuk sehingga mengenai tubuhku. Aku tidak tahu pada saat itu, apakah engkau bermaksud mencambukku atau untaku. Maka beliau langsung memanggil Bilal dan menyuruhnya untuk mengambil sebuah cambuk. Sebuah cambuk yang ada di rumahnya. Bilal, ambilkan cambukku yang ada di rumah. Mintalah ke Fatimah, anakku. Di masjid berkumpulnya seluruh muslimin terkaget. Apa yang dilakukan oleh Uqasyah? Berani-beraninya Uqasyah mau mencambuk Rasul. Mereka sesungguhnya menahan amarah kepada Uqasyah. Namun Rasulullah tetap bertindak tegas.
balasan sudah mestinya ditunaikan. Jangan sampai ada hal yang menjadi perkara di akhirat kelak. Itu kata Rasul. Lalu Bilal memberikan cambuknya kepada Rasul. Silakan Uqasyah, cambuk tubuhku. Baik Rasulullah. Tapi pada saat itu tubuhku tidak memakai apa-apa. Rasulullah membuka pakaiannya seperti Uqasyah saat itu. Seluruh sahabat pun marah dan bersedih. Uqasyah, jangan kau lakukan itu. Itu Rasul kita, teriak sahabat-sahabat. Uqasyah pun mengambil cambuk dan bersiap untuk mencambuk Rasulullah SAW. Melangkahlah Uqasyah menuju Rasul. Abu Bakar, Umar, dan Ali menghadangnya. Jangan sampai Uqasyah mencambuknya. Jangan Uqasyah, biar kami saja yang kamu cambuk, jangan Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, duduklah kalian, biarkan Uqasyah melakukannya, karena ini adalah hukuman bagiku. Bahkan cucu Nabi, Hasan Hussein pun menghadang Uqasyah. Jangan cambuk kakek kami, kata Hasan Hussein. Hasan Hussein, duduklah. Lalu mendekatlah Uqasyah ke tubuh Nabi yang sudah dibuka pakaiannya. Uqasyah pun segera melepaskan cambuknya dan memeluk erat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin meluk kamu sehingga kulitku menyentuh kulitmu. Sungguh sebuah kemuliaan bagiku bila bisa melakukannya. Itu kata Uqasyah. Para sahabat-sahabat yang tadi gelisah, marah, kini ikut dalam keharuan. Saat Uqasyah memeluk Rasulullah, bangkitlah seluruh kaum muslimin memeluk bersama-sama Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata, lalu Uqasyah, apakah kau memaafkanku? Uqasyah pun mengucapkan, ya Rasulullah, aku sudah memaafkan. Wahai kaum muslimin, jika kalian ingin melihat sahabatku di surga, lihatlah Uqasyah. Begitu kata Rasul. Uqasyah dijamin Allah Subhanahu wa taala di surga bersama Rasulullah SAW. Demikianlah anak-anak cerita kisah yang sudah Patrio sampaikan tentang Rasulullah dan sahabatnya Uqasyah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, selalu mencintai Rasul dan selalu dapat memberi maaf atas sesama. Patrio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.